Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Biasa kalau orang pada saat kita belajar ya untuk membuat conditional statement ya, ya biasanya menggunakan if else ini ya. Jadi ini maksudnya gimana? Jadi apakah A lebih besar dari B? Kalau dia true ya, dia bakal jalanin perintah ini. Ini kalau dia true. Oke. Sedangkan kalau dia false, maka dijalankan yang else-nya. Maksudnya true dan false yang mana? Kalau si ini kondisi. Ini namanya condition. Jadi selama dia satisfy conditionnya, selama conditionnya true, ya dia bakal jalanin yang X sama dengan A. Tapi kalau dia false, dia bakal jalanin yang X set ya, set sama dengan B. Nah, kan ini cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau orang yang udah lebih sering programming ya, kalau udah terbiasa, ada yang namanya ternary. Ya. Ternary operator. Ya, dia memakai simbol ya, tanda tanya ya, dan titik 2. Contohnya seperti ini, ya. Nah, apa yang dituliskan di atas ini, teman-teman, ya, apa yang dituliskan di atas ini, ya, ini sama dengan apa yang ada di sini. Oke, Z sama dengan ya, jika A lebih besar dari B, maka yang dijalankan Z sama dengan A. Kalau enggak, Z sama dengan B. Ya, itu cara bacanya. Oke. Oke, di sini ya ada contoh ya, masih ingat ya? Main ini karena dia adalah main function. Ini adalah main function. Oke, code-nya belum diinisialisasi, diskonnya 0, terus dia inisialisasi code sama dengan 1, discount sama dengan ya, apakah code-nya sama dengan 1? Iya, code-nya sama dengan 1 true, makanya 30 itu sama dengan discount. Oke, di sini pasti adalah 30. Oke, dan seterusnya ya. Lanjut, kita belajar mengenai logical operator. Ya. Nah, logical operator ini gunanya juga untuk melakukan perbandingan. Ya, contoh ya, ini mungkin bagi teman-teman yang baru belajar programming atau yang dari SMA, ini mungkin cukup baru ya. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada A dan B ya. Perhatikan dulu kolom yang di sini. Oke. A ini true true, false false. B ini true false true false. Jadi ini hanya kombinasinya saja. Jadi teman-teman gak usah bingung loh. Kok kenapa bisa true dan true? Ini hanya kombinasi. Oke. Lanjut. Di sini ada yang namanya negasi A. Ya. Ini maksudnya kayak negasi A kalau di matematik ya, negasi A. Ini sama saja. Oke. Negasi A kalau nggak true, lawannya apa? False ya. Nggak true, false. Kalau dia false, dia true. Oke. Ini adalah negasi apa yang ada di sini. Kebalikannya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Kita ngarah ke A dan B. Ya, ini dan. Ya. So, true dan true nilainya adalah true. Ya, jadi kuncinya itu kalau dia dan, semua semua kondisinya itu harus true dulu baru dia true. Kapan dia ada false, satu aja ada false ya, pasti hasilnya adalah false. Ya ini juga kan pasti ini ada false ya, berarti hasilnya pasti adalah false. Apalagi false dua-dua, ya hasilnya pasti adalah false. Paham? Ya jadi kuncinya adalah
harus dua-dua kondisi A dan kondisi B ini harus true. Baru outputnya adalah true. Oke. Nah, lanjut ada yang namanya atau ya. Ini atau. Oke. Nah, kalau atau salah satu true aja, kondisinya pasti benar ya. Ini salah satunya salah satu true, outputnya pasti true. Oke. Nah, kalau dilihat true atau true, ya karena salah satunya true ya pasti jawabannya adalah true. True atau false, karena dia salah satu true aja, hasilnya adalah true. False atau true, dia salah satu true, pasti dia true. Nah, di sini false atau false, dia nggak punya true. Ya, jadi hasilnya adalah false. Oke, ini hanya contohnya ya teman-teman ya. Dan bisa explore sendiri. Lanjut, di sini ada yang namanya bitwise. Ya, ada yang namanya bitwise operator yang dimana pada saat kita mengolah nilainya itu melibatkan binary number. Ya, oke. Melibatkan binary number, di sini ada AND, ada OR, ya, XOR. Oke, ada complement, shift left maupun shift right, ya. Oke. Di sini ya, teman-teman tahu angka binari ya, teman-teman ya. Jadi binari itu kan ada, oke. Yang pertama ini artinya 2 pangkat 0, yaitu adalah 1. Jadi kapan dia 0 ini berubah jadi 1, nilainya pasti 1. Ini berikut 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau dibilang A dan B, ya teman-teman harus buat nih ya. Kan A itu kalau dilihat di sini adalah dia 0 0 0 1 1 0 0 0. Kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 8. Oke. Terus 2 pangkat 4, 16, 16 tambah 8, 24. Benar ya. Oke. Kemudian B itu adalah 35 ya, 35. So kalau dibilang dan ya kita tinggal dan. Masih ingat ya? Kalau dan itu artinya harus dua-duanya true ya. 0 dan 1, false dan true, dia adalah false, false, false. Ini apa lagi? False. Semuanya false. Ya, makanya value C-nya adalah 0. Oke. Kalau misalkan dia teman-teman mau jadikan dia atau ya. Atau itu teman-teman tinggal buat, saya tandain dengan warna biru ya. Jadi kalau kita pakai atau ya. Di sini berarti salah satunya true ya, dia pasti true. Ini true, true, false, true, 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 false, false. Oke. Berarti ini 2 pangkat 0 yaitu 1. Ya. 1. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3-nya 8. Terus ditambah 2 pangkat 4-nya itu 16. Dan 2 pangkat 5-nya itu 32 ya.
Oke, 32. Ya. 32 ditambah dengan 16 yaitu 48. 48 ditambah 8, 56. 56 tambah 3, 59 ya. Makanya hasilnya adalah 59. Ya, kira-kira gambarannya kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah XOR ya. XOR ini agak berbeda nih teman-teman ya. Nah, XOR ini teman-teman, tugasnya teman-teman sekarang adalah cari tahu ya. Kan sebelumnya saya udah jelaskan ya mengenai dan atau. Nah, sekarang tugasnya teman-teman coba buatkan gimana cara menggunakan XOR ini dan kenapa hasilnya bisa menjadi 102. Oke. Itu tugas teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya bitwise ya. Bitwise ini artinya binarinya ini di shifting ya. Kalau B ya, di sini kalau dilihat B shifting 3 kali ya. Kita bakal pindahin posisinya itu ke kanan sebanyak 3 kali. Ya. Makanya teman-teman perhatikan ya. Ini dia benar-benar berpindah ya teman-teman ya. First shift yang pertama ini pindah ke sini nih. Semuanya berpindah. Makanya kalian lihat ini shift yang pertama. Kemudian di shift lagi 1 kali. Ya, dan terakhir di shift yang ketiga. Makanya nilainya ini adalah 9. Ya. Sama halnya juga untuk yang shift ke kiri. Ya, sama saja. Nah, ini mengenai pointer ya. Pointer nanti kita bakal bahas di topik yang berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini itu ada istilah yang namanya precedence ya. Precedence itu ibaratnya itu order berdasarkan priority. Contoh, kalau misalkan kita punya perkalian dan penjumlahan, precedence mana yang lebih kuat? Ya, yang lebih kuat, yang lebih tinggi itu adalah perkalian yang lebih dulu dikerjakan. Oke. Kemudian di sini ada asosiatif. Ya, asosiatif ini mendeskripsikan order yang mana lebih dulu operator itu mengerjakan. Ya, order mana yang sebuah operator harus dikerjakan dulu. Ya, dari kiri ke kanan. Ya, ya, apakah dari kiri atau dari kanan? Oke, ini apa namanya? Table-table dari precedence-nya ya, teman-teman ya. Oke. Ini adalah contohnya ya, teman-teman bisa ekspor sendiri untuk precedence dan asosiatifnya. Oke. Ini ada beberapa exercise ya yang teman-teman bisa cobakan sendiri langsung di bahasa programmingnya ya. Oke. Saya rasa sekian untuk topik kali ini. Sampai ketemu lagi di topik yang mendatang.